Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Silvi dari kelas Akuntansi Syariah 3A. Di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan materi konsep dan klasifikasi biaya. Oke, yang pertama yaitu mengenai konsep biaya. Konsep dan istilah biaya telah dikembangkan selaras dengan kebutuhan para akuntan, ekonom, dan insinyur. Biaya telah didefinisikan sebagai suatu nilai tukar prasyarat, pengorbanan yang dilakukan guna memperoleh manfaat. Istilah biaya atau cost acap kali digunakan dalam arti yang sama dengan istilah beban atau expense. Namun, beban dapat didefinisikan sebagai arus keluar barang atau jasa yang akan dibebankan pada pendapatan untuk menentukan laba. Bila istilah biaya digunakan secara khusus, maka sebaiknya digabungkan dengan suatu petunjuk tertentu, seperti biaya langsung, biaya utama, biaya konversi, biaya tidak langsung, biaya tetap, biaya variabel, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu objek biaya. Objek biaya didefinisikan sebagai beberapa unit kegiatan atau fenomena di mana rencana dibuat untuk mengakumulasikan dan mengukur biaya per unit. Kegiatan dan fenomena tersebut mungkin memuat sebuah unit produk, tumpukan atau partai unit yang sama. Semua unit yang selalu memproduksi produk tertentu, pesanan, kontrak, proyek, proses, fungsi, tujuan, organisasi departemen, segmen, lokasi, atau kesatuan cabang usaha lain. Akumulasi semacam itu dalam sistem akuntansi biaya bersifat multidimensional karena beragamnya aspek kebutuhan yang mendorong kita untuk mengetahui, merencanakan, dan mengendalikan biaya. Selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi biaya. 1. Biaya dalam hubungannya dengan produk. Yang pertama ada biaya manufaktur. Apa aja sih yang terdapat dalam biaya manufaktur atau produksi? Oke, baik, kita bahas. Yang pertama ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, bahan baku tidak langsung, dan tenaga kerja tidak langsung. Kemudian yang kedua itu beban komersial atau operasional. Jadi terdiri atas dua klasifikasi besar, yaitu beban pemasaran dan beban administratif. Yang pertama, beban pemasaran dan beban administratif. Lanjut, yang kedua yaitu mengenai biaya dalam hubungannya dengan volume produksi. Nah, di sini ada beberapa jenis biaya berubah secara proporsional terhadap perubahan dalam volume produksi atau output, sementara yang lainnya tetap relatif konstan dan dalam jumlah. Yaitu biaya variabel, ya contohnya seperti perlengkapan, bahan bakar, bekas kecil, beban kerusakan, beban reklame, biaya penerimaan, royalti, biaya komunikasi, upah lembur. Kemudian yaitu yang kedua biaya tetap. Biaya tetap itu menyangkut gaji eksekutif produksi, depresiasi, pajak bumi dan bangunan, amortisasi paten, gaji supervisor, asuransi properti dan kewajiban, gaji satpam dan pegawai kebersihan, dan sewa. Kemudian ada biaya semi variabel. Nah, contohnya tuh seperti kepenyediaan atau supervisi, pemeriksaan, jasa departemen biaya, jasa departemen penggajian, jasa departemen personalia, jasa administrasi prabek, jasa bahan baku dan persediaan, air dan limbah pemeliharaan, dan lain-lain. Kemudian ketiga yaitu biaya dalam hubungannya dengan departemen produksi atau segmen lain perilaku biaya, yaitu menyangkut A. Departemen produksi dan departemen jasa. Kemudian yang B. Biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Lalu yang keempat yaitu biaya dalam hubungannya dengan periode akuntansi. Nah, contohnya tuh capital expenditure atau pengeluaran modal gitu. Lalu ada revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan. Kemudian yang kelima, biaya dalam hubungannya dengan suatu keputusan, tindakan, atau evaluasi. Ya, yang pertama ada biaya relevan atau relevant cost. Menyangkut
1. Input cost, 2. Instrumental cost, 3. Differential cost, 4. Opportunity cost. Lalu yang terakhir yaitu biaya tidak relevan. Biaya tidak relevan itu menyangkut sunk cost atau biaya terbenam dan out of pocket cost, biaya tunai, yang merupakan biaya yang membutuhkan pengeluaran kas di masa mendatang akibat keputusan sekarang atau keputusan yang akan datang. Baik, itu saja video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.